Shalom, selamat pagi. Kiranya kita terus diberikan yang terbaik dan kiranya kasih Tuhan yang sempurna terus diberikan buat pribadi lepas pribadi yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Hari ini saya akan memberikan satu ilustrasi cerita yang kiranya bisa membangun iman kita, memberikan motivasi serta memberikan pencerahan kepada setiap kita. Suatu ketika ada seekor burung elang dan seekor burung kenari yang bertengger di satu dahan. Ya, kita mengenal elang adalah memiliki postur tubuh yang lebih besar dari unggas lainnya. Serta kita juga mengetahui burung kenari kita ketahui adalah seekor burung yang kecil, mungil, yang suaranya sangat merdu, yang banyak dipelihara di rumah-rumah. Suatu ketika mereka berdua bertengger di satu dahan dan seperti biasa mereka ngobrol dan akhirnya si elang ini merasa dia yang paling luar biasa, dia yang paling berani, dia yang paling gagah dan dia memberikan komen kepada kenari menyatakan bahwa dia ini burung yang sangat berani. Dengan mengepakkan sayapnya dia menceritakan, saya burung yang paling luar biasa, terbang saya tinggi. Dan kalau kenari ini merasa risih dan dia kok sombong banget burung ini. Sebenarnya dalam hatinya dia ingin menegur burung ini untuk tidak sombong. Perlahan-lahan dia mulai berbicara, burung elang, kamu jangan sombong, di atas langit masih ada langit. Kamu memang lebih dari sejenis unggas, tapi di dalam makhluk hidup, khususnya binatang, masih ada yang lebih gagah, lebih kuasa dari kamu. Rasa heran burung elang ini marah, kamu tidak terima. Dengan mengepakkan sayapnya dia mau mematuk kenari ini dan kenari otomatis menghindar, dia meminta maaf, saya tidak berani, saya kalah, saya otomatis tidak berani. Nah, tapi tetap di hati kenari ini ingin menyadarkan elang ini jangan sampai kamu itu sombong. Akhirnya kenari ini memutuskan, jikalau kamu memang binatang yang kuat atau kamu merasa kamu paling hebat, berani, ayo kita coba tanding. Nah, singkat cerita akhirnya si elang ini dengan tertawa berbahak-bahak dia ngomong, kamu mau tanding dengan saya, ayo baik. Akhirnya kenari ini memberikan satu tanggapan cepat. Dia melihat seekor tupai kecil yang sedang berjalan dan dia ngomong aja kepada elang, ayo kita lomba untuk menangkap tupai kecil itu dan dibawa ke dahan ini. Nah, dengan tertawa kembali elang ini merasa mengejek kenari. Kalau hanya ini sudah kebiasaan saya, ini kerjaan saya. Dan dia cepat-cepat menuki, dia langsung menyambar ke daerah itu dan tupai ini dengan cekatan, dengan cerdik dia masuk ke dalam semak-semak dan terus elang ini mengejar makin dalam ke semak-semak, tanpa disadari semak belukar itu menyakiti dia, tapi dia tetap masuk dan tupai ini makin dalam tersembunyi dan akhirnya tupai itu lolos dan tidak tertangkap, yang akhirnya elang ini terluka oleh ranting-ranting dan dahan-dahan yang tajam. Kembali dia ke dahan untuk bertemu kenari, dia ngomong tupai itu berhasil lolos, dia diselamatkan oleh alam. Nah, akhirnya kenari ini hanya tersenyum, dia melanjutkan lomba atau pertandingan yang dia tawarkan. Dia akhirnya terbang perlahan-lahan, dia sambil berbunyi, dia sambil bersiul merdu, dia mendekati tupai yang bersembunyi di dalam semak-semak itu. Singkat cerita, tupai ini melihat dia masih ada rasa ketakutan, barangkali ada elang, dan dia melihat hanya seekor kenari yang suaranya merdu. Dia mengikuti kenari itu. Kenari ini semakin merdu menyanyikan siulan-siulan yang menarik tupai ini, dan akhirnya tupai itu mengejar kenari sampai ke dahan dan elang menyaksikannya
dan akhirnya kenari ini memenangkan pertandingan. Di cerita ini kita akan diingatkan untuk kita ini jangan terlalu sombong, baik itu tentang kekayaan, tentang materi, tentang kepandaian, jabatan, apapun, bahkan kekuatan-kekuatan, kuasa-kuasa apapun, kita jangan sombong. Tetap kita harus merendahkan diri, karena di atas langit masih ada langit, dan kita harus terus memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki untuk mengasihi sesama kita. Jangan kita memiliki kekuatan untuk menindas, untuk menaklukkan seseorang, untuk mungkin bisa diomong mempengaruhi seseorang, bahkan menyetir kehidupan seseorang. Itu jangan. Kiranya cerita ini bisa menguatkan kita, bisa memberikan kita suatu motivasi untuk kita mungkin bisa mencerna dari cerita ini, mengambil hikmat-hikmatnya. Cerita ini akan dikuatkan dengan satu ayat yang saya akan bacakan di Matius 10. Di Matius 10 ayat 16. Saya akan bacakan, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Ya, kiranya firman ini juga memberikan kita satu semangat bahwa kita harus benar-benar cerdik seperti ular dan memiliki ketulusan seperti merpati. Terima kasih. Kiranya firman ini akan memberikan kekuatan buat kita, memberikan penyemangat buat kita, serta memberikan motivasi buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. JGS Tokam diberkati. JGS Tokam memberkati. JGS Tokam saling mengasihi. JGS Tokam penuh inovasi. Fokus, lurus, tulus, tanpa modus. Yang ada modus, minggir.